ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخوتي وأخواتي أعزنا الله وإياكم أجمعين. Malam ini kita insyaallah akan membaca 4 ayat terakhir, tafsir 4 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi ini terakhir malam ini, ayat 107, 108, 109 dan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka itu kekal di dalamnya dan tidak akan pindah atau tidak mau, tidak ingin pindah dari sana. Saya baca dulu tafsirnya 2 ayat ini. Qala al-Asy'asadi innal ladzina amanu biqulubihim, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa amilus solihati bijawarihim, dan melakukan amal soleh dengan anggota mereka, wa syamila hada atau wa syamala hada, bisa kedua-duanya, wa syamila hadal wasfu jami'ad dini. Yang tadi itu amal soleh, beriman amal soleh itu mencakup semua agama. Maksudnya agama sebelum Nabi Muhammad juga, Yahudi, Nasrani yang asli ya, sebelumnya agama yang diikuti oleh para, yang diajarkan para nabi, para rasul. Jami'ad dini wa aqaidahu wa a'malahu usulahu wa furu'ahu, berkaitan dengan akidah-akidahnya, amalan-amalannya, yang pokok-pokok, usul-usulnya dan cabang-cabangnya, furu'ahu adh-dhahirata wal batinata, baik yang zahir dan yang batin. Fahaulai, maka orang-orang ini alladzina amanu wa amilus solihat ala ikhtilafi tabaqatihim minal imani wal amalis solih, di mana bertingkat-tingkat tergantung dari tingkatan mereka, tabaqat tingkatan mereka dalam beriman dan beramal soleh. Lahum jannatul firdausi, mereka akan mendapatkan jannatul firdaus, surga firdaus. Ada 2 makna di sini, kata Syekh Sa'di. Yuhtamalu, ini kemungkinan pertama, annal murada bi jannatil firdaus, yang dimaksud dengan jannatul firdaus di sini khusus siapa? A'lal jannah, karena dari riwayat al firdaus itu a'lal jannah wa awsatuha, jadi paling tingginya surga, di tengah, paling tengahnya surga, wa afdaluha, dan paling utamanya. Kalau dimaknai ini jannatul firdaus ini berarti wa anna hadats thawaba liman kammalal imana wal amalas shalihah wa humul anbiya wal muqarrabun. Kalau diartikan apa? Diartikan jannatul firdaus itu yang tadi itu a'lal jannah awsatul jannah. Berarti di sini hanya para nabi di sini dan para al muqarrabun. Nah, ini makna firdaus di sini. Wa yuhtamalu, nah ini yang mana yang kedua, an yurada biha, yang dimaksud dengan jannatul firdaus ini apa? Jami'u manazilil jinani, semua surga, semua macam surga dengan nama-nama surga itu semuanya disebut jannatul firdaus. Fayashmalu hadats thawabu. Nah, kalau ini diartikan dengan demikian, tidak yang pertama tadi itu, maka mencakup pahala ini, mencakup siapa? Jami'a tabaqati ahlul iman, semua akan mencakup semuanya, masuk di dalamnya, bukan hanya para rasul, bukan hanya para anbiya. Nah, minal muqarrabina wal abrari wal muqtasidin, orang-orang yang muqarrabin ini yang banyak melakukan amal-amal soleh, al abrar orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, wal muqtasidin orang yang sederhana-sederhana saja. Nah, maksudnya ya rendahlah tingkatannya, tapi masuk surga firdaus
kullun bihasabi halihi, masing-masing sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tur berkata Syekh Sa'di, wa hada aulal maknayaini, dan makna yang kedua ini yang lebih tepat kata beliau. Nah, aulal maknayain, di antaranya apa? Beliau mengatakan li umumihi, karena firman Allah lahum jannatul firdausi, jadi umum di sana. Kemudian wali dzikril jannah bilafdil jam'i, karena sebelum firdaus ada kata-kata jannat, bukan satu, bukan jannatul firdaus, jannatul firdaus. Nih kedua, alasan kedua, karena disebutkan kata-kata jannah dengan lafaz jamak jannat al mudhafi ila al firdaus, jannatul firdausi yang dinisbatkan kepada al firdaus. Alasan ketiga, ini kata beliau, wali annal firdausa yutlaqu alal bustan, karena makna firdaus sendiri itu juga bisa berarti kebun. Nah, kebun. Nah, al muhtawi alal karmi awil asjaril multafah, yang banyak tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Wa hada shadiqun ala jami'il jannah, dan ini makna ini sah, bisa diucapkan kepada semua macam surga. Adun apa sudah apa, naim dan sebagainya, semuanya itu disebut jannatul firdaus. Nah, fa jannatul firdaus nuzulun wa dhiyafatun, maka jannatul firdaus adalah nuzul, ini sesuatu yang diberikan kepada tamu, ma yuqra li dhaif. Nah, yaitu hidangan yang diberikan kepada tamu. Wa dhiyafatun, jamuan li ahlil imani wal amali shalih, bagi orang yang melakukan, yang beriman dan melakukan amal soleh. Wa ayyu dhiyafatin ajallu wa akbaru wa a'dhamu min hadhihi dhiyafah, mana ada jamuan yang lebih besar daripada jamuan ini, yakni jannatul firdaus al muhtawiyah ala kulli na'imin, al muhtawiyati ala kulli na'imin, yang mencakup semua macam kenikmatan, lil qulubi wal arwahi wal abdan, untuk hati, untuk jiwa, roh, wal abdan, dan fisik. Wa fiha ma tashtahihil anfus, di dalam jannatul firdaus itu segala apa yang diingini oleh nafsu jiwa. Wa taladzul a'yun, dan apa yang enak dilihat oleh mata. Minal manazilil aniqah, dari kedudukan-kedudukan yang indah. Warriyadun nadhirah, kebun taman-taman, ar-riyad, telaga-telaga yang indah. Wal asjaril muthmirah, pepohonan yang berbuah. Wat tuyuril mugharridah al musjiyah, apa, burung-burung yang berkicau. Wal maakil alladidah, makanan-makanan yang enak. Wal masyaribis syahiyah, minuman-minuman yang menyenangkan, memberi syahwat, maksudnya disukai. Wan nisa'il hisan, wanita-wanita yang cantik. Wal khadam, pembantu-pembantu. Wal wildan, pemuda-pemuda, asyabab, al wildan. Wal anharis sarihah, dan apa namanya, sungai-sungai yang mengalir. Wal manadhirir ra'iqah, dan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan. Wal jamalil hissi wal ma'nawi wan ni'matid daimah, keindahan baik yang abstrak atau yang konkret. Al hissi abstrak, konkret konkret abstrak. Nah, al ma'nawi itu al hissi abstrak. Wan ni'matid daimah, nikmat yang abadi. Wa a'la dzalika wa afdaluhu wa ajalluhu, di atas itu semua, yang paling utama dari itu semuanya dan paling agung adalah at-tana'umu bil qurbi minar rahman, yaitu menikmati dekat dengan ar-rahman, Allah yang maha pengasih. Wa nailu ridahu, dan mendapat ridhonya. Alladhi huwa akbaru na'imil jinan, dan itulah paling puncak, paling besarnya nikmat di surga. Wattamattu'u bi ru'yati wajhihil karim, melihat wajah Allah. Wa sama'i kalamir raufir rahim, dan mendengarkan kalam ar-rauf, yang maha santun, dan ar-rahim, dan maha pengasih dan penyayang. Nah, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada di surga itu berseri-seri kepada Rabbnya, wajah-wajah itu akan melihat. Ini salah satu dalil dalam Quran bahwasanya
nikmat puncak kenikmatan di surga adalah melihat Dzatullah. Nah, kemudian qala As-Sa'di falillahi tilka dhiyafah. Walillahi ini kata takjub, lillahi darruka, lillahi anta. Takjub saya terhadap dengan kamu. Falillahi tilka dhiyafah, alangkah menakjubkan perjamuan ini. Wa ma ajallaha wa ajmalaha wa adwamaha wa akmalaha. Alangkah besarnya, alangkah indahnya, alangkah abadinya, alangkah sempurnanya. Wa hiya a'dhamu min an yuhita biha wasfu ahadin minal khalaiq. Dan itu semuanya itu tidak akan mampu diketahui oleh, disifati oleh seorang pun dari makhluk. Tidak mungkin menyifati itu semua. Au takhtur 'alal qulub, tidak mungkin akan terdetik dalam hati. Semuanya yang terdetik akan itu semua tidak mungkin, tidak akan mampu lebih dari itu semuanya. Falau 'alimal ibadu ba'da dzalikan na'imi ilman hakikian, kalau seandainya hamba-hamba tahu sebagian dari nikmat yang ada di surga, ilman hakikian, betul-betul hakiki, betul diyakini betul, yasilu ila qulubihim, di mana ilmunya itu sampai kepada hati mereka, la tarat ilaiha qulubuhum bil aswaq, niscaya hati mereka akan terbang karena rindu. Maksudnya akan sudah surga ada yang ada di hatinya. Wala taqatta'at arwahuhum min alamil firaq, tidak ada tidak akan susah mereka itu dengan perpisahan dengan orang-orang di dunia kalau tahu apa yang ada di akhirat. Min alamil firaq, maksudnya mereka tidak akan susah dengan perpisahan orang-orang yang hidup dengan familinya, sanak famili dan sebagainya. Wala saru ilaiha, niscaya mereka kalau tahu itu semua akan berjalan ke sana, yakni ke surga itu, zurafatin wa wihdana, baik bergerombol rombongan, awih wa wihdanan atau bersatuan. Walam yu'athiru 'alaiha dunya badaniyatan faniyatan, dan mereka tidak akan mengutamakan dunia yang fana. Waladzatin munghisatan mutalasyiyah, tidak akan mengutamakan keenakan yang kegerungan, menyakitkan gerungan, menekan, mungisah nih. Jadi kacelken itu. Nah, kata mudah, mutalasyiyah yang rusak, maksudnya dunia ini. Walam yufawwitu aqwatan, mereka tidak akan menyanyikan waktu, tadhabu dha'iatan khasiratan, waktu hilang dengan sia-sia, dengan penuh kerugian. Yuqabilu kulla lahdatin minha minan na'imi minal hiqabi alafun mu'allafah. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, di surga, maksudnya di surga itu jauh akan lebih beribu-ribu kali lipat kenikmatannya ketimbang kenikmatan di dunia. Itu mana alafun mu'allafatun. Walakinnal ghaflata syamalat atau syamilat, tetapi kelengahan sudah memenuhi seseorang, maksudnya. Wal imana dha'ufa, keimanan lemah. Wal ilma qallah, ilmu sedikit. Wal iradata nafadat, dan kemauan berlalu begitu saja. Fakana makana, maka terjadilah apa yang terjadi. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qawluhu khalidina fiha abadan, hada huwa tamamun na'im, ini sempurnanya kenikmatan di surga. Inna fiha an-na'imal kamil, di dalam surga itu ada kenikmatan yang sempurna. Wa min tamamihi ala annahu la yanqati'u, dan di antara kesempurnaan nikmat surga itu tidak akan pernah putus-putus. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari surga itu, tahawulan wala intiqalan, li'annahum la yarawna illa ma yu'jibuhum wa yubhijuhum, karena penduduk surga itu tidak melihat apa-apa kecuali sesuatu yang menakjubkan mereka. Wa yasurruhum wa yufrihuhum, yang mengembirakan mereka. Wala yarawna na'iman fawqa ma hum fihi, dan mereka tidak melihat nikmat lagi yang lebih di atas nikmat yang mereka berada di dalamnya. Baik, saya baca lanjutan ayat 109. Khalidina fiha la yabuna anha wala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakan Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Tuhanku,
la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, niscaya akan pasti habis lautan itu, nah, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datangkan tambahan, maksudnya seperti lautan itu tambahan sebanyak itu pula. Walau ji'na bimislihi madada, bimislil bahri madada, bertambah-tambah lagi. Kering, tidak akan habis kalimat Allah. Qala Sa'di ay qul lahum mukhbiran an azamatil bari, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, beritahu tentang kekuasaan, keagungan pencipta, yakni Allah, wa sa'ati sifatihi, dan luasnya sifatnya, wa annaha la yuhitul ibadu bi syai'in minha, bahwa semua hamba tidak bisa akan mengetahui, menguasai sifat, mengetahui sifat-sifat Allah. Lau kana al-bahru ay hadzal abhur al-mawjuda fil alam, semua lautan yang ada di dunia ini, dan lautan itu lebih besar daripada daratan, seperti kita ketahui, midadan li kalimati rabbi ay wa asjarud dunya min awwaliha ila akhiriha. Ini ada mengandung makna di sini. Dan pepohonan yang ada di dunia dari dulu, sejak diciptakannya oleh Allah sampai nanti hari kiamat, sampai hari kiamat, sampai habis pepohonan itu ada, ada semuanya. Dijadikan apa? Dijadikan pena. Min asjaril buldani wal barari wal bihar, pepohonan yang ada di semua negara, semuanya di bumi ini, wal barari yang ada di daratan, wal bihar, pepohonan yang ada di lautan, aqlamun, jadi pulpen, jadi pena, lanafidal bahru, niscaya habis semuanya itu, lanafidal bahru, akan takassarat al aqlam, rusak pulpennya itu sudah, qabla an tanfada kalimatu rabbi wa hadha syai'un 'azimun la yuhituhu bihi ahad, la yuhitu bihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mampu ke sana itu untuk mengetahuinya. Wa fil ayatil ukhra, ini dalam surat Luqman, dalam surat Luqman Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, kalau seandainya yang ada di atas bumi ini, min syajaratin, dari pepohonan, nah, aqlamun, menjadi pena, wal bahru yamudduhu, dan didatangkan terus lautan, min ba'dihi sab'atu aburin, ditambah lagi dengan 7 lautan, dari yang ada sekarang ini 7 lagi, berarti 8 dengan sekarang, ditambah lagi 7 lautan. Untuk apa? Untuk menulis kalamullah, kalimatullah. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimatullah. Innallaha ali azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, terus qala Sa'di, ini penting di sini karena mengandung apa namanya, usul jadi tauhid di sini, masalah akidah. Wa hada min babi taqribil makna ilal adhan, Allah memberi contoh seperti itu hanya untuk mempermudah supaya mudah dipaham. Memberi contoh dengan pepohonan, lautan, untuk menulis kalimat-kalimatnya. Kenapa? Qala Sa'di, li'anna hadhil asya'a makhluqatun, yang dicontohkan itu kan makhluk Allah, pepohonan, lautan. Wa jami'ul makhluqati munqadiyatun wa muntahiyatun, yang semua yang namanya makhluk semuanya akan berakhir. Nah, tidak akan kekal abadi. Nah, wa amma kalamullah, ini adapun kalamullah, fa innahu min jumlati sifatihi, termasuk dari sifat yang ada pada zat Allah. Wa sifatuhu wairu makhluqatin, dan kalamullah yang berupa sifat Allah itu bukan makhluk. Wala laha hadda wala muntaha, tidak ada batasnya. Fa ayyu sa'atin wa 'azamatin tasawwarathal qulub fallahu fawqa dzalik, dan apapun yang dibayangkan oleh hati semua makhluk yang ada di dunia ini tentang keagungan Allah, Allah di atas itu semuanya. Wa hakada sairu sifatillah, begitu juga dengan semua sifat-sifat Allah, bukan hanya kalamnya.
ka ilmihi ilmunya, wa hikmatihi hikmahnya, wa qudratihi kekuasaannya, wa rahmatihi dan rahmatnya. Falau jumi'ah ilmul khalaiqi minal awwalin wal akhirin, kalau seandainya dikumpulkan semua ilmu para makhluk dari awal sampai akhir, ahlis samawati wal ardi, penduduk bumi dan langit dan bumi, lakana bin nisbati ila ilmil azim, dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha agung, aqallah, jauh lebih sedikit, min nisbati usfurin, daripada dibandingkan dengan seekor burung kecil, waqa'a ala hafatil bahri, yang duduk yang berdiri di atas pinggiran laut, fa akhadha biminqarihi minal bahri, dan dengan paruhnya dia mengambil air, dibandingkan dengan lautan itu aja jauh lebih besar lagi. Nah, lebih sedikit lagi. Nah, dengan itu. Jadi yang melekat di mingkor di paruhnya itu sedikit. Nah, apalagi dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Nah, itu dibanding dengan yang diminum oleh burung tadi, itu dibandingkan lautan yang luas itu. Zalika bi anna lahu as-sifatil azimata al-wasi'atal kamilata wa anna ila rabbikal muntaha. Karena Allah yang punya sifat-sifat yang agung, yang luas dan sempurna, dan hanya kepadanya tempat kembali. Ayat terakhir 110. Mungkin antum kita ingat ya, ketika Nabi Musa, kita kan belajar di atas baru naik kapal itu kan, dengan Khadir itu kan melihat itu kan. Jadi ilmu ilmu kita dan ilmu kamu dan kita, wahai Musa, ini seperti inilah enggak? Jadi ketika ada burung melihat minum air ketika itu kan. Nah, di hadis sahih. Nah, dan berapa ilmu yang kita miliki, kata Khadir. Baik, kita baca ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah basyarun mislukum, seorang manusia seperti kamu. Innama kul basyarun mislukum yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia jangan sampai melakukan kesyirikan, menyekutukan biibadati rabbih ahada, dalam beribadah kepada Rabbnya dengan menyekutukan seorang pun, ahadan. Ini maknanya, lastu bi ilahin, aku bukan Tuhan, yakni Nabi Muhammad. Wala li syirkatun fil mulki, saya juga tidak punya syarikat bersama Allah dalam kekuasaan. Wala ilmun bil ghaibi, saya tidak punya ilmu yang gaib, ilmu yang gaib. Wala indi khazainullah, dan saya tidak punya pembendaharaan Allah. Innama ana basyarun mislukum abdun min abidi rabbi, hamba, seorang hamba dari hamba-hamba Rabbku, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ai fuddiltu alaikum bil wahyi, aku diutamakan dibanding kamu dengan wahyu. Alladzi yuhihillahu ilayya, di mana Allah mewahyukan wahyu tersebut kepadaku. Alladzi ajalluhu, dan wahyu yang paling besar itu adalah al-ikhbaru lakum, memberitahu kepada kamu, annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ai la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wala ahada yastahiqqu minal ibadati misqala dzarratin ghairu, dan tidak seorang pun selain Allah yang berhak untuk disembah sebesar biji dzarrah pun, sebesar dzarrah pun tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wa ad'ukum ilal amalil ladzi yuqarribukum minhu, dan aku mengajak kamu, berdakwah kepadamu kepada amalan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Wa yunilukum sawabahu, dan amalan yang bisa mendapatkan pahala darinya. Wa yadfa'u ankum iqabahu, dan bisa mencegah siksa darinya. Wa lihadza qala,
Maka Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa huwa, apa itu amal saleh? Al muwafiqu li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah, min wajibin wa mustahabbin, dari yang wajib atau yang mustahab, yang sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ay la yurai bi amalihi, tidak melakukan riya dengan amalannya, bal ya'maluhu khalisan liwajhillahi ta'ala, tapi melakukannya dengan ikhlas karena Allah, karena ridho Allah. Fahadzal ladzi jama'a bainal ikhlasi wal mutaba'ah, ada dua ya. Dan orang yang menggabung antara dua hal, ikhlas, beriman, tidak menyekutukan Allah, wal mutaba'ah, dan ikut tuntunan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, itu ya syarat yang kedua. Huwallazi yanalu ma yarju wa yatlub, maka dialah yang akan mendapat apa yang dia harapkan, yang dia pinta. Wa amma man ada dalik, adapun selain itu, fa innahu khasirun fi dunyahu wa ukhrahu, maka dia akan rugi dunia dan akhiratnya. Wa qad fatahul qurbu min maulahu, dia sudah akan jauh tertinggal dari dekat kepada maulahu, Robnya, Tuhannya yang menolong dia. Wa nailu ridahu, jauh untuk mendapat ridho darinya. Jadi akhir tafsir suratul kahfi. Wallahi ta'ala alhamdu. Nah, terus untuk diterima doa kan? Nah, Allah kan di antara diterimanya doa, syaratnya dua itu juga. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau bertanya kepadaku tentang aku Muhammad, hamba-hambaku, tentang aku, katakan saya dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan nyampaikan, akan mengabulkan, mengijabai dakwah doa hambaku kalau dia betul-betul doa kepadaku. Tapi syaratnya apa? Falyastajibu li, mereka adalah istijabah, ikut tuntunanku. Itu mana mutaba'ah. Atau di dalam surat itu apa namanya? Falyamal amalan sholihan. Itu mana? Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, itu yang pertama itu. Nah, wala apa yang kedua? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu mana? Falyu'minu bi la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat jalan yang benar. Demikianlah ikhwani kajian kita, alhamdulillah sudah selesai kajian tafsir surat Al-Kahfi. Terima kasih. Kita nanti cari surat yang lain, mungkin bukan surat Maryam, apa Yasin atau apa. Nah, tidak apa-apa, lompat-lompat tidak apa-apa. Terima kasih, mohon maaf. Nanti kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.